Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita sedikit ya. Coba dibuka bukunya halaman 31. Halaman 31. 31 Bu Penade ya. Nah, di sini materi kita adalah mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Ya, mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Nah, siapkan juga pensilnya atau bolpennya. Nanti kalau ada yang penting yang perlu digarisbawahin, silahkan digarisbawahin ya. Nah, kita bergerak menggunakan anggota tubuh. Itu kepala, tangan, kaki, dan badan merupakan anggota tubuh yang biasa kita gerakkan, sudah pasti ya. Kepala, tangan, kaki, dan badan kita itu merupakan anggota tubuh yang sering atau biasa kita gerakkan. Nah, gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Itu digarisbawahin. Gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Itu digarisbawahin ya. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Oke, itu digarisbawahin. Selanjutnya, buka halaman 32. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Ya, namanya tarian sudah pasti ada atau diiringi dengan musik atau bunyi-bunyian. Ya. Itu juga digarisbawahin aja. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian, digarisbawahin. Oke. Nah, selanjutnya, gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerakan alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Ya, atau juga misalnya gerak alam itu maksudnya kita bisa meniru gerakan tumbuhan atau gerakan hewan, ya. Kemudian ada gerak suatu kegiatan, ya, kegiatan sehari-hari kah, ya, atau misalnya kegiatan yang lain, ya. Kemudian atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Artinya gerak yang menggambarkan perasaan penari itu gerakan yang menggambarkan bagaimana kondisi atau apa yang sedang dirasakan oleh penari. Itu juga ada ya. Nah, kemudian gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Itu digarisbawahin. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Garis bawahin itu ya. Nah, yang pertama gerak kuat. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Itu digaris bawahin ya. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat, digaris bawahin. Nah, jadi setiap gerak kuat yang ada dalam tarian itu selalu ditandai dengan tempo musik yang cepat. Nah, gerak kuat atau gerak cepat pada tari menggambarkan semangat riang, gembira, dan amarah secara umum, ya, secara umum. Jadi secara umum gerakan kuat atau gerakan cepat dalam satu tarian itu menggambarkan gerakan semangat, riang ataupun gembira. Itu digarisbawahin ya. Ataupun amarah. Itu digarisbawahin. Kemudian contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratu Jaroe, ya, dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Perang dari Papua. Itu juga digarisbawahin ya. Contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat itu ada tari Ratu Jaro dari Aceh, kemudian tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Perang dari Papua. Itu digarisbawahin ya. Itu contoh-contoh tarian yang menggunakan gerakan kuat. Itu digarisbawahin. Nah, selanjutnya ada gerakan lemah. Gerakan lemah adalah gerakan yang lembut. Itu digarisbawahin. Ya. Gerakan lemah adalah gerak yang lembut. Itu digarisbawahin. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Ya, jadi kalau gerakan kuat itu tempo musiknya cepat, maka kalau gerakan lemah itu dia tempo musiknya itu biasanya pelan. Ya, itu digarisbawahin juga. Gerak lemah adalah gerak yang lembut, digarisbawahin. Tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan, juga digarisbawahin.
Ya, gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan atau sakral. Nah, secara umum seperti itu ya. Secara umum gerakan lemah dalam suatu tarian itu menggambarkan perasaan halus, kesedihan ataupun sakral. Itu digarisbawahin juga. Kemudian contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi tari Serimpi ini ada dua ya, Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu ya. Nah, itu contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu digarisbawahin. Nah, itu contoh tari yang menggunakan gerak lemah. Itu digarisbawahin juga ya. Oke. Nah, selanjutnya gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik. Ya, bagaimana cara melakukan gerakan membatik ini? Nah, silahkan kalian perhatikan di buku kalian halaman 32 tersebut. Itu ada langkah-langkah melakukan gerakan membatik. Ya, gerakan membatik ini artinya adalah gerakan ketika kalian melakukan kegiatan membatik. Membatik itu ya kalian membuat gerakan yang membuat kain batik seperti yang Bapak pakai. Ini kan batik ya. Nah, jadi gerakan membatik itu ada ya kan. Gerakan kita memegang canting, gerakan kita ketika kita melukis ya. Itu maksudnya gerakan membatik ya. Jadi gerakan gerakan yang dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah kain batik. Seperti itu ya. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu silakan digarisbawahin ya. Digarisbawahin semua langkah-langkahnya ya. Coba perhatikan gerakan membatik berikut. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, posisi badan duduk bersimpuh, gerakan tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dan telapak tangan menghadap ke wajah. Yaitu langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Kemudian yang ketiga, ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Artinya setiap satu gerakan itu hitungannya 8 kali. Ya, jadi misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian gerak 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu ya maksudnya ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana gerakan membatik ya. Itu mencontohkan suatu kegiatan membatik ya. Membatik membuat suatu kegiatan membuat suatu kerajinan daerah ya, kerajinan batik. Nah, ini contoh gerakannya. Itu digarisbawahin aja ya. Itu juga termasuk penting menambah pengetahuan kalian. Oke. Nah, selanjutnya coba buka halaman 37. Ya, halaman 37. Di sini materi kita adalah meragakan tarian atau memperagakan ya sebenarnya itu ya. Dia kurang katanya. Memperagakan tarian dengan menambah gerakan baru. Ya. Memperagakan berarti kita melakukan gerakan, melakukan tarian ya. Menunjukkan suatu tarian dengan menambah gerakan baru. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kami telah mempelajari tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana tari gerak lemah dan gerak kuat itu. Bahwa gerak kuat itu biasanya diiringi dengan tempo musik cepat, menggambarkan perasaan riang, gembira, dan amarah. Gerakan lemah itu dia tempo pengiring musiknya itu adalah pelan atau lambat. Biasanya gerakan lemah juga menggambarkan gerakan sakral, gerakan halus, dan gerakan gerakan pelan ya, lemah lembut. Nah, kemudian
Masih ingatkah kamu dengan jenis-jenis kedua gerak dalam tari tersebut? Ya, masih ya, karena barusan kita baru bahas. Ya. Salah satu tarian dengan gerak lemah adalah mendirikan gerak membatik. Ya, jadi gerakan membatik tadi yang kita bahas itu ternyata termasuk pada gerakan lemah, yang artinya musik pengiringnya pun harus lambat atau pelan ya. Dan ayo peragakan kembali gerakan membatik. Kamu juga dapat menambahkan gerakan lain agar terlihat lebih indah. Artinya di sini maksudnya bahwa kita selain gerakan membatik seperti tadi, itu kita bisa tambahkan gerakan lain ya, supaya terlihat lebih indah dilihatnya. Jadi kita boleh tambahkan gerakan misalnya yang berhubungan dengan gerakan membatik ya, dari kita misalnya sebelum melakukan proses membatik ya, boleh kita misalnya dari gerakan bangun tidur, kemudian hingga kita ke proses pembuatan batik itu boleh ya. Jadi artinya di sini adalah selain menggunakan gerakan membatik, ternyata kita bisa menambahkan satu gerakan yang baru ya, dan ini juga berlaku untuk semua yang namanya gerakan tari atau suatu tarian ya. Karena banyak tarian itu juga pasti, walaupun intinya misalnya berceritakan tentang kepahlawanan, pasti ada beberapa gerakan yang ditambahkan atau menambahkan gerakan baru. Jadi nggak harus sama dengan misalnya topiknya atau tema dari tarian itu. Jadi ada gerakan tambahan gitu ya, gerakan tambahan. Oke. Nah, baik, kira-kira itu dulu materi kita di pagi hari ini. Kita sudah bahas tentang tarian ya, terkhususnya ini ke tarian ya. Kalau minggu kemarin kita bahas lebih ke musik ya. Minggu kemarin kita itu bahas musik dari pola irama, bagaimana cara merasakan pola irama. Nah, hari ini kita bahas tentang tarian. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini dulu kita bahas, karena tadi Bapak lihat materinya juga itu sudah masuk ke materi lain ya. Jadi biar kita bahas tari dulu gitu ya. Nah, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Jika misalnya ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian bingung tentang penjelasan Bapak, ataupun mungkin Bapak penjelasannya terlalu cepat, kalian bisa ulang lagi video ini ya, kalian tonton ulang lagi videonya supaya kalian lebih paham, lebih mengerti ya. Ataupun kalau misalnya memang ada yang ingin kalian tanyakan langsung kepada Bapak, silakan japri Bapak ya. Kalian bisa VN ataupun chat ya, asal jangan telepon aja. Kalau telepon itu Bapak juga angka salah satu susah. Lebih baik kalian VN ataupun ya voice note ataupun misalnya kalian chat Bapak aja ya. Oke. Nah, baik, kira-kira sampai di sini materi kita. Semoga kalian bisa paham dengan materi hari ini ya, biar nanti kedepannya kalian tidak kesusahan dengan materi-materi yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke. Baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.